Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kitab At-Tuhfatus Tsaniyah karya Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah. Di pertemuan kita di Senin yang lalu, kita selesai dari penjelasan pengertian kalam. Bahwa al-kalam itu huwal lafdul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah lafaz yang tersusun berfaedah dengan peletakan orang Arab. Dengan peletakan orang Arab. Selesai semua kemarin itu ya. Sampai di contoh kemarin. Berarti sekarang kita masuk di pembahasan yang baru. Anwa'ul kalam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Anwa'u al-kalam. Jenis-jenis al-kalam. Jenis-jenis al-kalam. Di sini beliau akan menyebutkan yang kalimat itu tersusun darinya. Karena kan kalam kita sudah pahami dia harus lafaz yang tersusun. Ini susunan ini ada komponennya. Ada jenisnya yang dia tersusun darinya. Yang dia tersusun darinya. Nah, ini harus kita tahu. Ketika kita berucap dengan ucapan Arab, maka kata yang kita ucapkan ini apa namanya? Nah, ini lebih jauh lagi. Kalau sebelumnya kan kita yang penting mengetahui bahwa kalau namanya kalam itu harus ada lafadznya. Terus harus tersusun. Yang tersusun ini harus berfaedah. Dan yang tersusun ini juga berfaedah ini harus diucapkan oleh orang Arab. Nah sekarang yang lafadz tersusun berfaedah ucapan orang Arab ini apa jenis-jenisnya? Ini namanya sudah mulai lebih rinci. Mulai masuk lebih jauh lagi. Kata beliau anwa'ul kalam. Jenis kalam. Yaitu kalam tersusun darinya. Qala. Beliau berkata. Wa aqsamuhu salasatun. Jenisnya ada 3. Ini tentunya kita sudah buku kedua. Ketika dibilang jenisnya ada 3. Ini bukan sesuatu yang baru. Ini kita sudah pelajari di buku sebelumnya. Artinya kita sudah paham bahwa ketika orang Arab berucap, ucapan ini tidak pernah terlepas dari 3 jenis. Ketika keluar dari ucapannya, dari mulutnya, maka tidak akan pernah lepas dari 3. Tidak ada keempat berdasarkan penelitian. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Ini jelas tentunya. Antum sudah dapatkan di buku catatan kaki. Terjemahan Matan Jurmiyah. Bahwa kalam itu adalah isim, fi'il,
huruf yang memiliki makna. Nah, di sini akan dijelaskan lebih luas daripada catatan kaki terkait dengan isim, fiil, huruf. Isim, fiil, huruf. Kata beliau, wa aqulu, saya berkata. Al-alfadu jama taksir daripada lafad. Al-alfadu lafad allati kanal arabu yasta'amilunaha. Yang dulu orang Arab pakai. Yang dulu orang Arab gunakan di kalamihim, di kalimat-kalimat mereka, ucapan-ucapan mereka. Yang orang Arab pakai di ucapan-ucapan mereka. Wa nukilat, itu fi'il madhi majhul. Dan dinukil. Nukilat, dinukil. Ini mirip dengan bahasa kita. Dinukil ilaina kepada kita yang mempelajarinya. Anhum dari mereka. Dinukil kepada kita dari mereka. Fanahnu, maka kita natakallamu biha, berbicara biha dengannya, di muhawaratina, di percakapan-percakapan kita, wadurusina, pelajaran-pelajaran kita, wanakro'uha, dan kita membacanya, di kutubina, di kitab-kitab kita, seperti ini sekarang ini, kita membaca di buku ini. Apa yang kita baca sebentar akan dijelaskan. Wanaktubu, dan yang kita tulis. Kalau kita menulisnya. Dan yang kita tulis. Biha dengannya ila kepada ahlina, keluarga-keluarga kita. Wa asdiqaina, teman-teman kita. La yakhlu, tidak akan pernah lepas. Yang kita berbicara, bercakap. Terus kita pelajari. Kita baca. Kita tulis. Kita kirimkan ke keluarga kita. Teman-teman kita. La yakhlu, tidak akan pernah lepas. Wahid minha, salah satu darinya. Wahidun minha, salah satu darinya. Dari ayyakuna wahidan, dari salah satu min salasati asya. Tidak mungkin terlepas dari salah satu dari tiga perkara. Yang kita tulis, yang kita baca, yang kita bercakap dengannya. Kalau kita bercakap bahasa Arab, maka tidak akan pernah terlepas dari salah satu dari tiga. Apa itu? Al-ismu, wal fi'lu, wal harf. Tidak akan pernah lepas dari isim, fi'il, huruf. Paham kan? Misalnya ketika Anda bilang di contoh yang di buku-buku sebelumnya. Ja'a Zaidun. Ketika saya bilang Ja'a Zaidun. Maka ini tidak mungkin keluar dari tiga jenis tadi. Kalau bukan isim, maka fi'il. Kalau bukan isim fi'il, maka huruf. Maka huruf. Ini berdasarkan penelitian. Tidak ada lagi jenis keempat. Kalau ada orang Arab menulis, yang dia tulis tidak akan mungkin keluar dari isim, fi'il, atau huruf. Dipahami ini? Kita membaca tulisannya, maka yang kita baca ini isim, fi'il, huruf. Jangan kita berbicara tulisannya orang Arab misalnya. Karena jarang orang Arab menulis kepada kita. Quran yang kita baca setiap hari. Itu kalau kita baca surah Al-Fatihah di solat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin,
Ini nih 3 ayat. Tidak mungkin keluar dari isim, fiil, huruf. Paham ini? Itu yang kita baca Quran. Demikian pula kalau antum baca hadis, tidak akan mungkin keluar dari isim, fiil, huruf. Nanti tinggal ditahu tandanya. Ini pernyataan yang penting sekali dari penulis. Supaya nanti kalau antum membaca buku, misalnya ini kitab yang kita baca, kita sudah kenal. Oh, yang saya baca ini pasti kalau bukan isim, fiil. Kalau bukan isim, fiil, huruf. Ini penting sekali. Kan ini namanya mempersempit yang luas. Mungkin kadang kita baca kalimat Arab, kita bingung. Ini apa ini? Ketahuilah, tidak lepas dari 3. Kalau bukan isim, fiil. Kalau bukan fiil, isim, huruf. Itu saja. Nah, ini Masya Allah. Ini lebih ditekankan lagi. Karena belum sebutkan semua contohnya. Yang kita berbicara, yang kita bercakap, yang kita pelajari, yang kita tulis, yang kita baca. Semua itu tidak lepas dari 3 itu. Isim, fiil, huruf. Dipahami kan? Ini Masya Allah. Nah, setelah itu, beliau jelaskan apa itu isim. Kata beliau rahimahullah, ammal ismu. Adapun isim. Adapun isim. Fahuwa fil lughati, maka dia secara bahasa. Menurut pengertian kamus. Ma dalla ala musamma. Apa yang menunjukkan atas yang diberi nama. Itu isim. Makanya ketika kita bilang, masmuk. Apa isimmu? Maksudnya apa namamu? Siapa namamu? Karena isim artinya menunjukkan yang diberi nama. Kita menanyakan apa namanya yang dia diberikan kepadanya. Itu secara bahasa. Dipahami nih? Itu isim secara bahasa. Menunjukkan atas nama. Iya. Ketika ditanya, masmuk, siapa namamu? Kita akan jawab, Zaid, Bakar. Itu isim secara bahasa. Menunjukkan atas yang diberi nama. Penamaan secara bahasa. Ini belum ada di buku sebelumnya. Tidak ada di buku catatan. Karena kita di buku catatan tidak kasih makna secara bahasa. Langsung secara istilah. Menurut ulama nahwu. Untuk memperpendek. Supaya tidak terlalu luas. Terus. Wafil istilahin nahwiyin. Dan menurut istilah ulama nahwu. Menurut istilah ulama nahwu. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Ini kita sudah ulang 2 kali dengan ini. Kalau antum ikut dulu miftah berarti 3 kali ini. Isim adalah kalimatun kata. Dallat yang menunjukkan ala atas makna. Menunjukkan atas makna. Fi nafsiha, pada dirinya. Kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Walam tuktaron bizamanin, dan tidak bergandengan dengan waktu. Itu isim. Kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya dan tidak bergandengan dengan waktu. Itu isim. Beliau akan contohkan. Nah, nahwu contohnya. Contohnya. Muhammadun. Ini isim. Berarti dia punya makna pada dirinya. Dan tidak ada waktunya. Waktu itu ada 3. Antum sudah ketahui di buku sebelumnya. Dulu diterjemahkan telah. Sekarang diterjemahkan sedang. Dan istiqbal, akan datang. Akan datang. Isim punya makna, tidak punya waktu. Tidak ada telah, sedang, akan.
Muhammad. Ini isim. Kenapa? Muhammad punya makna. Yaitu seorang bernama Muhammad. Dan tidak punya waktu. Tidak ada sedang Muhammad, akan Muhammad. Tidak ada. Telah Muhammad. Dipahami ini? Berarti isim. Contoh kedua, wa aliyun. Sama. Seorang bernama Ali. Wa rajulun. Seorang laki-laki dewasa. Seorang laki-laki dewasa. Wa jamalun. Seekor unta. Jantan. Naharun. Sungai. Tufahatun. Apel. Laimunatun. Lemon. Aso. Sebuah tongkat. Ini semua ini isim. Kenapa? Lihat, semuanya punya arti. Semuanya punya arti pada dirinya. Ason, tongkat. Sebelum aso, laimunah, burtukol. Lemon, jeruk. Laimun. Iya. Semua ini isim. Apa buktinya di isim? Lihat pengertian isim. Kata. Pertama, apakah ini kata? Kata. Kata itu satu kata. Tidak tersusun dengan yang lain. Itu namanya kata. Punya makna pada dirinya. Masing-masing ada artinya tadi. Terus tidak ada waktunya. Tidak ada dibilang telah tongkat, sedang tongkat, akan tongkat. Tidak ada. Demikian pula kata-kata yang lain tadi. Fakullu wahidin min hadhil alfadhi. Setiap, perhatikan yang Anda baca ya. Anda baca semua harokatnya saya kasih dengarkan antum. Supaya telinganya terbiasa. Fakullu wahidin min hadhil alfadhi. Maka kullu setiap. Wahidin salah satu min hadhil alfad dari lafaz-lafaz ini, setiap salah satu dari lafaz-lafaz ini ya dulu menunjukkan ala atas makna sebuah makna. Apa artinya? Tadi sudah saya terjemahkan masing-masing. Ada maknanya. Ada terjemahannya. Walaisa zamanu, dan tidak ada waktu. Zaman artinya waktu. Bahasanya kita juga bisa. Bisa antum terjemahkan zaman. Ini kan sudah bahasa Indo. Tidak ada waktu. Tidak ada zaman. Dakhilan yang masuk fi maknahu dalam terjemahannya. Ketika saya terjemahkan tadi, tidak ada waktunya. Tidak ada saya bilang telah, sedang, akan. Tidak ada kan? Tidak ada waktunya. Tidak ada waktunya. Fayakunu, maka jadilah dia isman. Ketika tidak punya waktu dalam terjemahannya, maka dia akan menjadi apa? Isim. Ini baru pengertiannya. Nanti insya Allah antum akan tahu tandanya. Dan sekarang kan kita akan berpikir berarti harus tahu artinya baru saya tahu isim. Karena harus tahu dulu terjemahannya ada waktu atau tidak. Baru saya akan tahu ini isim. Itu untuk sekarang. Tapi nanti kalau antum sudah tahu tandanya isim, maka kita akan berubah pikiran. Oh, enggak harus tahu maknanya baru ini tentukan isim. Kan yang penting tahu tandanya. Tapi itu tahap berikutnya lagi. Ini yang penting dari sisi arti dulu. Ini isim. Kedua, wa ammal fi'lu. Adapun fi'il. Wa ammal fi'lu. Dan adapun fi'il. Bahwa fil lugati, maka dia dalam bahasa. Secara makna kamus. Kalau antum buka kamus fi'il. Al-hadath. Maknanya kejadian.
Maknanya apa? Kejadian. Itu fi'il secara bahasa. Bermakna, berarti kejadian. Itu secara bahasa. Wa fi istilahin nahwiyin. Dan dalam istilah ulama nahwu. Dalam istilah ulama nahwu. Kalimatun dalat ala makna fi nafsiha walam watuktaron wakturinat bi ahadil azminati salasati allati hiyal madi wal hal wal mustaqbal. Ini waktu yang kita sebutkan tadi. Fi'il adalah kalimatun. Apa artinya kalimatun? Kata. Dalat yang menunjukkan ala atas. Makna arti. Fi pada. Nafsi dirinya. Ha-nya. Jadi isim fi'il adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Artinya antum sekarang harus ikuti begitu cara terjemahannya dulu. Karena sekarang saya terjemahkan per kata. Supaya kosakatanya itu tertanam di antum. Jadi isim adalah fi'il adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Sampai di situ sama dengan isim. Tidak ada bedanya. Sampai di situ sama dengan isim. Tidak ada sama sekali bedanya. Bedanya yang mana? Setelahnya. Wakturinat dan digandengkan. Kalau tadi walam tuktaron. Tidak digandengkan. Kalau ini wakturinat. Digandengkan. Bi'ahadi. Dengan salah satu. Bi dengan. Ahad salah satu. Al-azminati. Waktu. Azminah jamak dari zaman. Digandengkan dengan salah satu dari waktu as-salasah yang 3. Digandengkan dengan salah satu dari waktu yang 3. Siapa itu waktu yang 3? Apa saja itu? Beliau terangkan. Allati yang waktu yang 3 itu adalah kenapa bergerak sendiri punya saya? Kata beliau, allati hiya, yang dia adalah al-madi, waktu lampau. Madi, waktu lampau. Wal hal, waktu sekarang. Wal mustaqbal, dan waktu akan datang. Jadi dia itu namanya fi'il itu bergandengan dengan waktu. Waktunya itu madi. Apa madi? Waktu lampau. Diartikan telah. Wal hal. Waktu sekarang. Diartikan sedang. Wal mustaqbal. Ini nama waktu ini. Bukan nama fi'il. Kalau nama fi'il kan madi, mudori, amr. Itu nama fi'il. Ini nama waktu. Nama waktu itu adalah waktu madi. Waktu lampau. Ada waktu hal. Sekarang. Ada waktu mustakbal. Apa itu mustakbal? Akan datang. Ini 3 nama waktu. Waktu madi, antum bilang madi. Waktu sekarang, hal. Waktu akan datang, mustakbal. Ini bahasa Arabnya. Kalau kita dulu, sekarang, akan datang. Itu kita. Kalau Arabnya, madi, hal, mustakbal. Nah, namanya fi'il. Bergandengan dengan 3 waktu ini. Nah contoh, kataba. Belum bilang, kataba. Fa'innahu, sesungguhnya dia, yaitu kataba. Belum terangkan sekali ini, kataba. Kalimatun, kata. Dalatun, yang menunjukkan. Kata yang menunjukkan. Ala makna
atas arti wahwal kitabah, yaitu penulisan. Maknanya penulisan. Kataba itu menulis. Terjemahannya, ini terjemahan awal. Menulis. Terus, wahadal makna, dan makna ini, makna menulis, muktarinun, bergandengan bizamanil madi, dengan waktu lampau. Berarti apa terjemahan sekarang? Kan menulis. Kalau antum terjemahkan menulis, itu masih isim. Kalau antum bilang menulis, berarti masih apa? Masih sama dengan isim. Karena hanya punya arti pada dirinya, tidak ada waktu. Beliau tambahkan. Ini arti tadi menulis, digandengkan dengan waktu lampau. Berarti apa sekarang terjemahannya? Telah menulis. Kan waktu lampau. Paham kan? Langsung terjemahannya telah menulis. Ini pengajaran yang sangat bagus dari penulis. Kalau antum dapat kata fiil, nanti itu makna dasar. Pertama ada terjemahannya dulu. Setelah itu tambahkan waktunya. Tambahkan apa? Waktunya. Dipahami ini kan? Terjemahannya di kamus, menulis. Setelah antum tahu penunjukannya ini fiil, dan fiilnya adalah penggunaannya lampau, tambahkan langsung kata apa? Telah menulis. Dipahami ini? Contoh lain lagi. Nah. Contoh lain lagi. Wanah. Dan contoh. Yaktubu. Berubah. Dari kataba menjadi yaktubu. Terjemahannya masih menulis tentunya. Tapi beda waktunya. Yang mana nanti kita akan tahu ini. Kapan saya terjemahkan telah, kapan sedang, kapan akan. Yaktubu. Fa'innahu dalun ala makna. Sesungguhnya dia menunjukkan atas makna. Sesungguhnya dia menunjukkan atas makna. Ini kata yaktubu. Wahual kitabatu aido. Yaitu menulis juga. Jadi terjemahannya ini juga. Yaktubu menulis juga. Terjemahannya di kamus. Tapi wahadal makna dan makna ini muktarinun bizamanil hadir. Bergandengan dengan waktu hadir. Waktu hadir maksudnya nama lain untuk waktu hal. Sinonimnya itu. Waktu hadir artinya waktu hal. Apa waktu hal tadi? Sedang. Jadi apa terjemahannya itu yaktubu? Sedang menulis. Sedang menulis. Tadi telah menulis. Kenapa bisa berubah? Itu gara-gara ada tambahan di awal. Nanti kita akan tahu namanya ya. Walaupun antum sudah tahu pasti ini. Kan ini buku kedua. Antum pasti sudah tahu. Kataba fi'il madhi. Yaktubu adalah fi'il mudhari. Tapi belum tidak kasih tahu dulu. Ini proses artinya dulu. Baru nanti dikasih tahu sebentar itu jenisnya. Ini proses menerjemahnya dulu. Oh kalau kataba tanpa ya telah menulis. Kalau ditambah ya sedang menulis. Ini namanya dia kasih antum bertahap. Sebentar akan dia katakan. Kalau telah itu fi'il madhi. Kalau sedang dan akan fi'il mudhari. Kalau perintah fi'il amr. Akan dikasih tahu. Iya. Masya Allah. Terus. Kata beliau rahimahullah. Wanah. Contoh ketiga. Uktub. Dari kataba menjadi yaktubu menjadi uktub. Itu satu kata itu. Yang diubah menjadi tiga. Kataba, yaktubu, uktub. Kata beliau. Fa'innahu kalimatun dalatun ala makna. Sesungguhnya dia adalah kata yang menunjukkan atas makna. Wahual kitabatu aido. Yaitu kalau antum buka kamus. Menulis juga. Sama. Wahadal makna. Muktarinun bizzamanil mustaqbal. Cuman makna uktub. Ada waktu akan datangnya. Paham kan? Alladhi ba'da zamanit takallum. Yang terjadinya itu setelah berbicara.
Karena ini nanti antum akan kenal dengan fi'il amr. Kata kerja perintah. Kalau orang perintah berarti kan sesuatu yang akan terjadi. Setelah antum ngomong. Setelah antum berbicara. Ketika dibilang uktub. Tulislah. Kapan terjadinya? Setelah perintah. Itu pada dasarnya. Walaupun nanti ada yang keluar dari itu. Tapi ini makna dasar namanya. Kalau ada antum diperintah. Berarti perintahnya itu terjadi dulu perintahnya. Baru terjadi kejadian. Walaupun sebenarnya penulis bisa contohkan juga fi'il mudhari tadi. Yaktubu. Karena yaktubu punya dua arti. Bisa diartikan sedang. Dan bisa diartikan apa? Akan. Antum paham ini? Bisa diartikan sedang menulis. Bisa juga diartikan apa? Akan menulis. Itu nanti. Setelah antum tahu jenis fi'il sebentar. Paham kan? Sekarang contoh dulu. Wa mitlu hadhil alfadi. Semisal dengan lafaz-lafaz ini. Yaitu kataba, yaktubu, uktub. Semisal dengannya adalah nasoro, wa yansuru, unsur. Nasoro telah menolong. Yansuru sedang menolong. Unsur tolonglah. Satu arti. Cuman beda waktu. Fahima wa yafhamu wafham. Fahima telah paham. Yafhamu sedang paham. Ifham pahamlah. Paham ini? Telah sedang akan. Terus alima wa ya'lamu wa'lam. Telah mengetahui. Alima telah mengetahui. Ya'lamu sedang mengetahui. I'lam ketahuilah. Jalasa wa yajlisu wajlis. Jalasa telah duduk. Yajlisu. Coba-coba. Tinggal ditambahkan kata telah. Ubah dengan yang lain. Jalasa telah duduk. Yajlisu. Sedang duduk. Ijlis. Duduklah. Semua begitu terjemahannya. Kan ini kan fi'il 3 itu. Madi, mudhari, amr. Kata kerja perintah. Coba lagi setelahnya. Doroba, yadribu, wadrib. Doroba, memukul. Tapi coba terjemahkan lengkap. Telah memukul. Yadribu. Sedang memukul. Idrib. Pukullah. Dipahami ini? Kalau ditambah lagi kata lain. Begitu cara menerjemahkannya. Misal. Gosala, yaksilu, iksil. Gosala, mencuci. Coba terjemahkan gosala. Yaksilu. Iksil. Cucilah. Mudah. Syariba. Minum. Syariba. Yashrabu. Isrob. Coba. Syariba. Telah minum. Yashrabu. Sedang minum. Isrob. Minumlah. Dhahaba. Yadhabu. Idhab. Dhahaba. Pergi. Coba. Dhahaba. Tambahkan waktunya. Kalau fi'il pasti punya waktu. Dhahaba. Telah pergi. Yadhabu. Sedang pergi. Idhab. Fataha. Yaftahu. Iftah. Membuka. Fataha. Telah membuka. Yaftahu. Sedang membuka. Iftah. Mudah sekali. Dipahami ini kan? Contoh semisal. Nanti kan di kamus cuma diartikan kata dasar. Tinggal antum saring. Oh ini fi'il. Berarti saya harus terjemahkan seperti ini. Paham kan? Sekarang belokasi antum pembagiannya. Itu tadi yang antum artikan telah. Apa namanya? Kan itu tadi cuma waktunya saja. Yang antum artikan sedang. Apa namanya? Yang antum artikan perintah. Apa namanya? Dikasih lagi oleh penulis. Kata beliau rahimahullah. Wal fi'lu ala salasati anwa'in.
Fi'il itu di atas 3 jenis. Fi'il itu di atas 3 jenis. Madin wa mudhari'un wa amrun. Antum sudah paham ini insya Allah di buku sebelumnya. Ada namanya fi'il madi. Apalagi antum yang sudah pernah ikut sorof. Kan ini pembagian fi'il berdasarkan waktu dan bentuknya. Ada madi, ada mudhari, ada amr. Fi'il itu tidak keluar dari ini. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Nanti masing-masing ada cirinya. Karena fi'il madi itu dasar. Terbentuk dari fi'il madi, fi'il mudhari. Tinggal ditambah huruf ana itu. Di awal. Antum sudah tahu di buku sebelumnya. Kalau ditambahkan huruf ana itu, hamzah atau ya atau nun atau ta, itu akan jadi fi'il mudhari. Setelah itu fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Ana sudah pernah ajarkan antum cara membuatnya. Ada beberapa langkah yang sudah saya jelaskan. Cara buat fi'il amr dari fi'il mudhari. Paham kan? Apa pengertian masing-masing ini? Penulis kasih tahu. Fal madi, maka fi'il madi. Maka fi'il madi. Ma dalla ala hadatsin. Apa yang menunjukkan atas kejadian. Waqa'a fi zamani alladhi qabla zamani takallum. Ma dalla apa yang menunjukkan. Ala atas hadatsin kejadian. Fi'il madi adalah apa yang menunjukkan atas kejadian. Waqa'a yang terjadi. Fi zamani pada waktu alladhi yang qabla sebelum zamani takallum waktu berbicara. Jadi dia terjadi sebelum waktu antum berbicara. Antum ngomong itu berarti telah lewat, telah terjadi. Dipahami itu fi'il madi? Ya tadi yang antum terjemahkan telah. Itu namanya fi'il madi. Yang antum terjemahkan telah tadi itu namanya fi'il apa? Fi'il madi. Karena dia antum bicara berarti sudah lewat. Sudah lewat. Itu namanya fi'il madi. Iya. Contohnya tadi sangat banyak. Masya Allah. Nah contoh di sini. Kataba. Terjemahkan. Kataba. Menulis. Tapi fi'il madi. Terjemahkan. Telah menulis. Fahima. Paham. Telah paham. Khoroja. Keluar. Antum terjemahkan lengkap ya. Sesuai dengan waktunya. Khoroja keluar. Sami'a mendengar. Abasoro melihat. Takallama berbicara. Wastaghfaro meminta ampun. Telah meminta ampun. Washtaroka berserikat. Paham maksudnya? Itu nanti itu kata telah tidak ada di kamus. Tidak ditulis di kamus itu. Tapi gimana caranya antum terjemahkan? Jenisnya, oh ini fi'il madi. Harus saya terjemahkan telah. Ini fi'il madi, maka saya akan terjemahkan otomatis apa? Telah. Paham ini? Paham ini? Jelas ini? Dan jangan terbatas pada contoh ini. Di sana ada ribuan contoh. Fi'il madi. Antum yang penting paham cara terjemahannya kalau itu fi'il madi. Tambahkan kata telah. Jadi nanti itu cara menerjemahkan antum akan bagus didengar. Karena sesuai dengan bentuk katanya. Di sini juga nanti terkait dengan memahami ucapan orang Arab. Lebih jauh lagi terkait dengan memahami Quran. Memahami hadis Nabi. Dipahamkan? Lebih jauh lagi nanti. Ke situ arahnya kita untuk belajar ini. Iya. Ini pertama. Yang kedua wal mudhari'u. Fi'il kedua adalah fi'il mudhari. Apa artinya fi'il mudhari? Kata beliau ma dalla ala hadatsin. Mudhari adalah apa yang menunjukkan atas kejadian. Yaqa'u fi zamani takallumi au ba'dahu. Yang terjadi pada waktu berbicara atau setelahnya. Ini fi'il mudhari.
Berarti kalau antum terjemahkan fi'il mudhari sedang atau akan. Karena dia terjadinya saat antum ngomong. Bisa sedang terjadi. Atau antum bicara sekarang, setelah antum berbicara, terjadi. Fi'il mudhari punya dua arti. Dilihat dari waktunya. Sedang atau akan. Nanti di kalimat baru dipilih. Makna sedang atau akan. Yang jelas sekarang dua arti. Dia kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Seperti kata biasa fi'il. Tapi dia ini pada dirinya berbeda. Lebih rinci lagi sedikit. Lihat. Al-fawal mudhari madalla. Apa yang menunjukkan. Ala atas hadatin kejadian. Yakau yang terjadi. Fi zamani takallumi. Pada waktu berbicara. Terjadi pada waktu berbicara. Au ba'dahu. Atau setelahnya. Atau setelahnya. Nah contoh. Antum ingat makna tadi. Ubah saja waktunya. Tadi antum terjemahkan setelah. Ubah di sini sedang atau akan titik-titik. Coba terjemahkan. Yaktubu. Sedang atau akan. Bilang begitu. Nanti baru kita tentukan sedang satu atau akan. Tapi sekarang sedang atau akan titik-titik. Yaktubu. Yafhamu. Sedang atau akan memahami. Yakhruju. Sedang atau akan keluar. Yasma'u. Sedang atau akan mendengar. Yansuru. Sedang atau akan menolong. Yatakallamu. Sedang atau akan berbicara. Ahsantum. Wa yastaghfiru. Sedang atau akan meminta ampun. Wa yastariku. Sedang atau akan berserikat, bekerja sama. Apa maknanya? Demikian seterusnya. Antum bisa olah maknanya. Dipahami kan? Itu fi'il jenis kedua. Jenis ketiga. Jenis ketiga. Wal amru. Ada namanya fi'il amr. Ada namanya fi'il amr. Dan ini jenis fi'il yang terakhir. Karena fi'il itu cuman ada 3. Sebagaimana kalimat ada 3. Isim fi'il huruf. Fi'il ada 3. Madi mudhari sudah. Amrun. Ini yang ketiga. Wal amru madalla ala hadathin. Yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallumi. Fil amr. Madalla ala madalla. Apa yang menunjukkan? Ala atas. Hadatsin kejadian. Yutlabu yang diminta. Yang diminta. Husuluhu terjadinya. Yang diminta terjadinya. Yang diminta terjadinya. Ba'da setelah zamani waktu at-takallum berbicara. Fi'il amr adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang diminta terjadinya setelah antum berbicara. Kata kerja perintah antum inginkan terjadi setelah antum suruh. Paham ini? Setelah antum perintahkan. Itu fi'il amr. Terjemahkan dengan arti perintah. Menulis, tulislah. Jadikan perintah. Coba lihat. Coba terjemahkan. Uktub. Tulislah. Ifham. Pahamlah. Pahamlah. Ukhruj. Keluarlah. Isma'. Mendengarlah. Unsur. Tolonglah. Takallam. Berbicaralah. Istaghfir. Meminta ampunlah. Terus. Ishtarik. Berserikatlah. Paham cara terjemahannya? Itu nanti, ini kan wakil ini.
wakilnya. Kalau fi'il madhi terjemahkan di pertama. Fi'il mudhari terjemahkan kedua. Fi'il amr terjemahkan dengan ketiga. Paham ini? Sampai situ dulu. Nah, ana harap untuk tahap awal kita masih tinggal satu lagi. Jenis kalam. Kan baru isim, fi'il, sisa satu. Huruf. Tapi sampai sini dulu supaya antum mengulang. Mengulang dulu intinya 3 jenis kalam. Isim, fi'il, huruf. Isim tadi sudah ada pengertiannya. Fi'il sudah ada pengertiannya. Dan khusus fi'il belum langsung kasih antum pembagiannya. Isim belum. Kenapa? Karena isim lebih banyak. Isim kan lebih banyak. Antum sudah pelajari di buku sebelumnya. Isim ada 9. Makanya tidak cocok di sini. Nanti di tahap berikut. Fi'il beda. Sedikit. Mudah disebutkan. Nah nanti insya Allah pertemuan depan itu kita masuk huruf. Pendek kalau huruf. Pendek pembahasannya kalau huruf. Insya Allah di pertemuan depan.